Lalu, apa saja jenis-jenis dari statistika? Ada dua jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Ya, dapat dilihat di sini bahwa statistika deskriptif itu berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberi informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Artinya apa? Pada statistika deskriptif ini tidak dibutuhkan uji hipotesis. Dan kita dapat mengambil kesimpulan dari penggunaan statistika deskriptif ini. Beda halnya dengan statistika inferensi. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Yang mana di dalam kegiatan menganalisis data ini, kita melakukan uji hipotesis. Dan kemudian melakukan suatu interpretasi data, dan akhirnya ditariklah suatu kesimpulan. Nah, statistika inferensi ini akan menghasilkan generalisasi jika sampelnya itu bersifat representatif. Apa itu representatif? Artinya sampel itu mewakili sifat dari populasi. Jadi, perbedaan yang mendasar dari statistika deskriptif dan inferensi ini adalah pada deskriptif tidak perlu dilakukan uji hipotesis, sedangkan pada inferensi sangat perlu dilakukan uji hipotesis. Kita lanjutkan. Apa hubungan statistika dengan metode ilmiah? Nah, di sini kita lihat dulu, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Apa saja langkah-langkah dari metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan masalah. Apa itu merumuskan masalah? Kegiatan merumuskan masalah ini maksudnya adalah proses mencari tahu apa masalah yang akan diungkapkan atau yang akan dicarikan solusinya. Contohnya di dalam kelas, masalah yang dihadapi oleh guru adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, kemudian kita cari tahu penyebabnya dengan cara melakukan studi literatur. Merupakan langkah kedua dari metode ilmiah. Dalam melakukan studi literatur, kita banyak menemukan salah satunya adalah penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, dengan melakukan studi literatur, kita dapat membuat dugaan atau asumsi sementara atau yang kita sebut sebagai hipotesis. Apa penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa? Ya, salah satunya adalah kurang nyamannya siswa berada di dalam kelas. Nah, itulah yang kita maksud dari hipotesis. Baru kemudian yang keempat, kita lakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Baru kemudian kita uji hipotesis, dan akhirnya terjawablah permasalahan kita tadi. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di dalam kelas? Apa penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa? Dan baru terakhir, langkah yang kelima, kita dapat menarik kesimpulan. Pada langkah yang keempat ini, statistika sangat berperan penting. Yang mana nanti statistika ini kita akan menyusun instrumen, menentukan sampel, menentukan sifat data, ya, kemudian menentukan variabel dan metode analisis. Oke, jadi itulah hubungan antara statistika dan metode ilmiah. Kita lanjutkan ke video berikutnya mengenai jenis data.